Iki. Bapak sama Ibu merelakan Mae untuk berangkat ke Jogja? Ya satu karena mereka tahu kan kalau aku ada darah seni. Yang kedua yang utama sebenarnya yaudah sekarang lu pilih aku apa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Di episode kali ini Om Wen kedatangan teman lama Om Wen. Sempet satu kerjaan bareng dulu, terus sempet putus komunikasi. Sedih Om Wen sebenarnya. Sempet ngejauh, sedih sebenarnya Om Wen. Mungkin karena kesibukan kita masing-masing. Nanti Om Wen bakal cari tahu sebenarnya alasannya karena apa. Kita sambut Soimah. Udah. Luar biasa. Mae, makasih yo. Gila lo. Tadi aku gak setuju loh sampean bilang teman lama. Tuh kesannya tuh kayaknya sekarang tuh udah gak berteman. Ya. Aku gak suka kata-kata itu. Ya emang kita kayak udah gak berteman aja. Aku kangen loh, sumpah kangen banget. Kalau dulu kan akrab banget gitu, komunikasi lancar dan segala macam. Tiap hari ketemu kan? Tiap hari ketemu. Setelah itu kita terpisah oleh jarak dan waktu, perbedaan TV, Mae di mana, gue di mana gitu. Akhirnya kita jarang komunikasi. Ya beberapa kali waktu itu sempat juga kita main ke tempatnya Mae, sekalinya main, ada yang kesurupan. Ya kan? Jadi kayak alam seakan-akan berbicara, lu jangan deket-deket sama Soimah dah. Ntar kita bahas detail itu dah. Ya Allah, gue bilang sekalinya pengen silaturahmi, udah lama gak ketemu, ada aja masalahnya gitu. Kok bisa kesurupan gitu. Feeling gue karena pendoponya gede banget gitu, dia udah tahu, oh ini mau datang jam segini, dikumpulin tuh semua setan. Kena lah, hampir kena bini gue. Dari yang kena adalah asisten rumah tangga gue, kebetulan babysitter Aiko, yang megang Aiko, ya kan? Gue waktu itu sama Soimah lagi ngeliat kafe di belakang pendopo yang diperuntukkan anakmu, buat anakmu usaha. Terus begitu kita balik tiba-tiba kok kayak ada orang yang terjatuh. Gue sempet kaget karena gue pikir anak gue, panik gue lari. Ternyata begitu gue nyampe ke situ, asisten rumah tangga gue yang udah kesurupan gitu. Gini posisinya gini, pas kesurupan posisinya gini. Iya. Gitu, nggak gitu maksudnya. Masalahnya masalahnya bukan posisi begininya gitu. Yang bikin gua shock adalah posisi Mae yang hei! Wah! Dua kali. Wah! Langsung sadar sesadar-sadarnya. Wah, itu harus dipraktekin maju ya satu. Jangan. Biar ceritanya lebih nyata. Jangan. Gila itu kenceng banget. Nih ya kita tayangin videonya ya, cuplikannya dikit aja. Gelap kan sama meneh? Mbak Enda. Gelap kan sama meneh? Oma-oma bisa nama. Lu marah? Yo nang peringgitannya. Nah, ke peringgitannya. Kok nak gawe geger nang tak tapuk tak idek sikilmu. Tenang. Diturokke. Tak idek sikilmu kowe nak ramneng, tenan. Lu ora? Endang. Wes diturokke. Endang. Minum anget mau. Endang. Mbak. Endang. Dah bangun, Mbak. Mbak. Dah. Yuk. Bangun. Yuk. Air anget mau. Bisa berdiri, Mbak. Mbak, Mbak, Endang. Ini ya, ini anget ya. Wis. Ini anget ya. Itu dia. Gimana setan nggak balik ke Jakarta kalau diperlukan gitu? Emang lu ada, Mae? Enggak, aku jadi gini. Sebelumnya waktu Kenapa lu seberani itu? Aku juga nggak tahu Pak. Kadang-kadang tuh ada apa ya? Kadang-kadang aku ngawur sebenarnya. Cuman memang sebelum-sebelumnya kan ada
di kompetisi itu adalah beberapa kayak kesurupan massal. Oke. Nah itu ada yang aku udah nggak mau tahu lah, udah pusing lah lihat gitu. Tiba-tiba ada yang nyamperin aku, "Mak, tolongin Mak, itu si A, si B itu tolongin." Aku nolongin, aku ngapain? Suruh ngapain? Karena aku nggak punya ilmu atau jurus yang gitu-gituan kan. Tapi aku disamperin, "Tolongin Mak ini nih." Aku nggak tahu ya mereka tuh punya pikiran aku ampuh apa gimana, aku nggak tahu. Dimintain tolong nggak mau, tapi gimana itu beberapa orang yang kesurupan. Ya udahlah, ya di sisi lain mau nolong, di sisi lain ya acting lah biar kelihatan ini kan, bisa. pinter kan. Iya, gengsi dong. Iya, benar. Dalam hati semoga bener nih, semoga sembuh bener gitu kan. Kalau enggak kan malu juga kan. Bener. Karena kan beberapa kali aku sempat melihat kalau orang ngobatin tuh gimana, ada yang di ini telinganya, ada yang digigit jempol kakinya, ada yang ditampar, ada yang di apa. Aku juga nggak tahu kan, aku pegang ininya, punggungnya waktu itu sebelum itu. Pegang punggungnya aku blak sama telinganya rutak. Pokoknya semua yang pernah aku lihat aku praktekin. Kan katanya kalau orang kesurupan kan nggak bisa ngerasain sakit kan, jadi ya aku santai aja kan. Bener. Tapi beberapa kali sembuh gitu loh Pak. Jadi setiap ada kesurupan tuh aku dipanggil kesurupan, nah makanya kali ini udah resepnya udah gitu makanya ketika yang pas itu ya udah asal gitu aja. Ini sebenarnya kalau berdasarkan cerita lu, Mae, yang gue tangkap gini, kalau lu bilang kalau orang kesurupan itu kan sebenarnya nggak sadar. Tapi kalau misalkan dia sampai sadar berarti ada dua kemungkinan. Memang ketika lu gaplok, emang sakit terus setannya pergi, atau kedua sebenarnya ini acting, begitu digaplok ya sadar lah. Iya. Ya resiko kalau misalnya dia acting ya resiko iya, itu. Betul. Siapa dia acting kesurupan, kurang kerjaan emang. Iya juga sih. Iya itu gila kenceng banget itu. Kenceng banget itu. Mana tanganku kan kasar banget ya. Artis yang tangannya kuli cewek dia doang loh. Iya benar. Iya, orang balik ke hotel asisten rumah tangga gua ngaca mukanya begini. Sekarang Soima bisa dibilang luar biasa. Alhamdulillah dikasih rezeki sebuah kesuksesan. Udah dikenal masyarakat banyak, bukan hanya kelasnya skena Jogja, tapi udah Indonesia gitu kan. Tapi kalau ditanya sebenarnya kalau dirunut kecintaan lu sama dunia seni itu dimulainya dari? Sebenarnya kalau dunia seni itu dari kecil sih Pak. Cuman kan kalau dulu di Pati, di kampungku sana namanya Desa Banyutawa, Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya. Di situ kan nggak ada ruang untuk berkesenian. Tapi saya udah sering nyanyi, udah sering nari dari panggung ke panggung gitu, udah sering. Dari SD. Udah sorry, ini SD suara lu nyaring kayak gini nggak? Nggak tahu, mungkin ya nggak tahu, yang dengerin kan bukan aku, tapi udah sering nyanyi itu. Nah nggak, pada saat lu nyanyi SD itu banyakan yang stay atau kabur? Ya kan kalau suara lu nyaring kan, kalau sekarang kan lu udah bisa ngontrol, lu udah tahu tune-nya gitu. Udah tanggapan luar kota juga Pak. SD udah tanggapan luar kota? Ke Sarang, ke Demak, ke kota-kota nelayan lah gitu. Itu bayaran 5.000, 3.000, inget aku. Tahun berapa itu bayar 5.000? SD tuh tahun berapa ya? Mungkin 87, 90-an lah. Itu keinginan lu atau keinginan orang tua? Aku samar-samar kalau itu keinginan siapa, cuman yang aku inget adalah aku manggung, kadang gratis, sering gratisan sih, nyumbang-nyumbang gitu. Tapi pernah nerima uang 3.000, 5.000 gitu. Tapi ibuku support banget. Aku inget dibeliin baju di pasar itu yang bulu-bulu itu loh, baju-baju yang bulu-bulu itu dibeliin di pasar, dijahit, bikin sepan segini itu aku ingat. Stocking pinjem, karena kalau dulu di pinggir pantai kan hitam banget Pak kulit ya. Udah hitam, bau amis, udah apa segala macem kan. Pakai pinjem stocking. Dulu tuh di sana tuh yang punya stocking tuh anaknya orang-orang kaya Pak. Kebetulan yang punya stocking tuh anaknya orang kaya, pahanya gede, temanku cewek. Dah, ya mau nggak mau tetap biar kelihatan putih kan, pakai Pak, pas nyanyi, nani pelorot Pak. Stocking pelorot. Kegedean. Begitu awal nyanyi, wih keren nih stockingnya. Begitu pertengahan lagu, wah kok jadi kaos kaki nih. Turun anjrit. Dari kecil sebenarnya, karena dulu katanya bapakku tuh ada darah seninya juga. Apa? Emang kayak seninya kemana nih? Dulu tuh pemain ketoprak. Karena kalau di kampungku tuh kan ya ketoprak, orkes Melayu, terus wayang, kayak gitu-gitu. Berarti
keturunan dari bokap Bapak. lo. Kalau nyokap, kalau ibu berarti nggak ada darah Nggak seninya. ada, ibuku pedagang, nelayan. Bagaimana meyakinkan orang tua lu pada saat itu bahwa lu punya kecintaan terhadap dunia seni dan mereka bisa support? Kalau orang tuaku nggak usah diyakinin, kayaknya jadi gini, ibuku tuh kan aneh ya Pak dulu, ibuku tuh segala-galanya ibu di dunia ini waktu itu. Sampai aku tuh sempat benci sama ibuku Pak. Karena menurutku saya saya diperlakukan tidak umumnya anak-anak seusiaku waktu itu. Seperti? Dari SD aku udah kerja keras Pak. Ya, pulang sekolah itu sering aku nangis karena ikan udah banyak. Terus pokoknya ngolah ikan tuh sampai jam 1 pagi. Kayak gitu. Jadi nggak ada waktu bermain. Bahkan ibuku itu sekolah tuh nomor 2 waktu itu. Ekstrakurikuler jarang berangkat. Jadi teman-teman berangkat ekstrakurikuler, saya nata ikan gitu Pak sambil nangis. Wah, jangan ayo kerja lu, gitu lah. Tapi kalau nari, kalau nyanyi, ibuku support. Sampai kakakku disuruh nemenin, karena adikmu diterke nyanyi. Jadi dia rela sampai kakakku nggak bantu mindang ikan untuk nemenin aku nyanyi atau nari, itu disupport. Berarti bapak sama ibu berarti usahanya waktu itu apa? Nelayan. Oh, nelayan. Nelayan. Jadi lelang ikan dari TPI, tempat pelelangan ikan, terus dibawa ke rumah diolah, ada yang dipindang, ada yang diasep, ada yang jadiin ikan kering gitu. Baru dijual lagi ke pasar. Jual lagi berangkat ke pasar. Itu kan kalau ngerjain kan jam 1 sampai jam 1 pagi gitu ya. Jam 3 ibu harus ke pasar, berangkat tuh jual. Nah, kalau jam 3 tuh aku nggak bangun, nggak nemenin ngangkat-ngangkat yang ke pasar, nggak dikasih uang saku Pak. Jadi kalau mau dapat uang saku ya harus bangun. Kadang kalau aku nggak bangun ya nggak ditinggalin uang saku. Jadi pulang sekolah nanti nyari lauk sendiri. Ramban yang di Bayem, tahu peceren nggak? Peceren tuh selokan aliran dari sumur, dari cucian gitu. Nah di situ kan subur ya, banyak bayem-bayem tumbuh liar. Ya udah kalau aku nggak dapat uang saku ya pulang sekolah ya metiin bayem. Buat di sayur bening itu. Buat makan? Di sayur bening sama pepaya muda diiris-iris. Juga sayur bening. Pokoknya kreatif nyari lauk sendiri. Kadang-kadang ramban daun luntas, daun kates atau apa di ini sendiri. Kadang-kadang marut kelapa muda di ini sama nasi gitu-gitu. Jadi kayak berasa lagi ngedaki gunung 3 bulan loh ya. Tapi itu benar kayak Survivor Pak. Ya. Tapi itu benar. Iya. Makanya aku sering ceritakan kalau kita pas break nggak ada ikan gitu, kita bisa nonton TV itu kan sama ibu. Nah gitu loh Im, kamu tuh bisa nyanyi. Ntar nonton apa lagi? Nah itu kamu bisa. Ntar nonton tinju, nonton apa? Kamu bisa nonton pelawak. Kamu bisa. Dalam hati bisa piye gitu, orang tiap hari disuruh ini ikan terus, dalam hati gitu. Tapi ternyata semakin kesini saya baru tahu bahwa dari kecil proses itu ternyata inilah kekuatanku gitu loh Pak. Makanya saya kalau sekarang lihat anak-anak muda macam kayak gini-gini nih, nih kalau menye-menye gitu aku nggak suka. Tendang aja mah. Nah, bener. Iya. Udah dikasih kesempatan, ya kan? Iya. Terus menye-menye. Bener. Berarti sekeras itu ternyata. Iya, sampai aku sempat benci sama ibuku, bayangin. Berapa lama maksudnya lu harus mengalami rasa sampai kurang SMP. suka? Sampai SMP. SMP. Nah setelah itu alhamdulillahnya SMP aku diangkut lah ke Jogja sama buleku. Jadi beliau kan setiap setahun sekali lebaran kan pulang. Lihat suka aku ada foto nari, nyanyi. Oh kamu suka seni, di Jogja ada tuh sekolahan seni gitu. Sekolahin lah, berangkatlah ke Jogja. Dibawa sama Bude, sama Bule ke Jogja. Oh jadi berarti sampean aslinya bukan orang Jogja? Pati. Oh Pati. Pati, yaitu Desa Banyutowo, Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu. Kenapa Bapak sama Ibu merelakan Mae untuk berangkat ke Jogja? Ya satu karena mereka tahu kan kalau aku ada darah seni. Yang kedua yang utama sebenarnya buntutin adikku. Jadi waktu itu tanteku itu nggak bisa hamil 9 tahun apa 12 tahun gitu, nggak bisa hamil. Jadi ibuku tuh kebrojolan masih hamil di umur yang sudah tidak muda lah, umur berapa lupa. Jadi ya pas di kandungan itu udah ini pokoknya besok tak ambil ya. Kalau enggak pokoknya aku nggak mau hidup lagi, gitulah ibaratnya. Jadi antara tega nggak tega, ya wes akhirnya umur 6 bulan adikku dibawalah tanteku. Nah sekalian aku dikirim ke Jogja itu untuk kamu ngomong adikmu sekalian sekolah di sana. Jadi karena ibuku nggak tega, karena aku disuruh
buntutin adikku. Oke. Berarti lu berapa bersaudara, Mai? 7 kan? Lu anak ke? 5. Solihati, Solikin, Sofiah, Sobiaton, Soimah. Nur Lailatin, Sinta Fitriani. Ini kan so. Ini Mbah Mudin nih yang kasih nama. Mbah Mudin tuh apa ya? Kalau di sini. Tahu nggak, kayak mbak kiainya di kampung gitulah. Oke. Solihati, Solikin, Sofiah, Sobiaton, Soimah. Yang ini Mbah Mudinnya udah meninggal, makanya bukan So lagi. Yang dua ini. Oke. Miniso masih saudara sama lu? Coba dibalik. Oh, ternyata lu ke Jogja itu karena buat diminta sama orang tua lu untuk ngejagain adek lu yang paling bungsu. Ya. Sekalian karena sekolah dibawa seni. sama Bude. Sama Bule. Nah, terus akhirnya di situ lu mulai tuh. Mulai baru tahu seni tuh di situ. Sorry, pertanyaan gua kan gimana akhirnya lu bisa memaafkan ibu lu? Pada saat itu kan lu bilang lu kesel sama ibu lu sampai SMP. Kan berarti ada proses di diri lu bahwa wis. Ya disitulah aku memaafkan. Maksudnya gini, alhamdulillah lepas dari pekerjaan ikan. Kalau inget itu sedih, Pak. Karena nggak wajar itu dilakukan anak kecil. Aku beli es batu, es balok yang ini dibelah 2 gotong, Pak. Terus beli kayu yang buat bakar asap ikan itu, kayu pikulan itu ya udah bongkok kayak gitu-gitu, Pak. Mana jalan kaki. Garemin ikan apa segala macam, pokoknya badan tuh rusak lah. Sampai di sekolahan tuh ini kan merah karena ngasep ikan tiap hari tuh ini merah. Terus di sekolahan tuh kadang-kadang mandinya pakai air asin, Pak. Di sana tuh airnya air asin. Jadi kalau udah sampai di sekolah itu masih ada sisik-sisik yang nempel. Jadi pas gini tuh ada sisik yang nempel. Jadi aku iniin satu-satu. Kan malu kan? Terus ini kan malu juga, ini merah. Terus aku sering gini. Gini tuh malu, sering gini. Sedih, Pak, pokoknya. Makanya aku merasa bebas gitu udah keluar dari perikanan itu tadi. Pekerjaan udah bebas dari pekerjaan berat gitu. Akhirnya lu bernama dengan kondisi, diselamatkan kondisi dalam tanda kutip dan lu memulai cerita baru di Jogja. Berarti dari SMP sampai sekarang lu di Jogja. Gimana lu akhirnya menjaga konsistensi darah seni lu? Ketika lu tahu bahwa gue suka sama dunia tarik suara, gue suka nyanyi, terus akhirnya lu tetap jagain itu gitu loh. Karena ada orang yang banyak juga kan memang yang misalkan ngeliat TV gitu, wah aku pengen jadi artis. Ada juga yang kamu harus jadi artis, orang tuanya seperti itu. Kalau aku tuh nggak ada ambisi, Pak, nggak ada. Bahkan mungkin hidupku tuh nggak ada cita-cita ya. Mungkin kayak kalian inilah ibaratnya nggak punya cita-cita gitu ya. Jadi dibacain lagi mampus. Apalagi berniat menjaga apa tadi itu menjaga konsistensi. Apa nggak paham itu semua. Pokoknya apa yang di hadapanku tuh aku lakuin. Jadi awalnya itu kan mau ngambil jurusan tari karena tanteku juga penari, pernah melihat aku menari, akhirnya mau dimasukin ke jurusan tari. Kebetulan jurusan tari penuh, mampus nih. Terus ngapain aku? Itu kan di SMKI kan ada tari, karawitan, pedalangan, teater. Kalau panggilan kan Imah. Ini tari udah penuh nih, tinggal karawitan, teater, pedalangan. Itu aku nggak paham semua, Pak. Teater itu apa? Pedalangan itu apa, karawitan itu apa. Aku nggak ngerti, Bule. Wes aku manut ae. Ya wes kamu ini aja. Untuk tahun pertama ini kamu karawitan aja dulu. Karawitan yang ada hubungannya sama tari, nanti bisa ngiringin tari, kamu bisa belajar tari di luar. Ya wes manut wae lah. Ya wes ntar kelas 2 kamu pindah jurusan tari. Masuklah ke karawitan. Pergamelanan, persindenan. Udah mau naik kelas 2, wes ya pindah tari itu. Tapi kok aku nyaman juga. Di karawitan, gitu. Aku udah mulai diajak sama kakak-kakak kelas tuh, udah dimulai diajak nyinden apa segala macam. Dalam hati toh tarinya kan aku bisa belajar di Sanggar waktu di Pak Bagong kan. Udah lah Bule, tetap aja di karawitan, narinya di luar. Akhirnya jalan bareng tuh. Makanya yang tari itu aku belum sampai belajar yang mahir, masih nanggung-nanggung sebenarnya. Akhirnya banyak ke karawitan, disitulah aku mulai dikenal tuh di Jogja.
diajak sana, comot sana, comot sana, comot sana, comot sana, dan banyak komunitas di Jogja. Jadi aku dicemplungin sama bulekku. Titip ini ya Pak Marwoto, ketoprak. Titip ini ya Pak Jaduk, ini musik apa dititipin ke semua komunitas itu. Nah dari situlah. Sampai akhirnya, gue lupa ya. Lu tuh berarti dari sinden kan? Iya. Ya maksudnya mulai masuk ke pintu. Dunia entertain TV lah anggaplah gitu. Jadi dulu itu kan aku diliput di koran Kompas. Judulnya itu di halaman sosialita ada 2 lembar di situ yang judulnya ini sinden dari Jogja yang bisa nge-rap, bisa nari, bisa apa, sinden serba bisa lah. Jadi aku ternyata di Jogja itu udah dibuntutin wartawan Kompas, Pak. Namanya siapa ya? Fajar Arcana dari Bali. jadi ternyata aku udah dibuntuti selama 2 tahun di Jogja. Ini layak nggak untuk diberangkatkan ke Jakarta? Maksudnya layak nggak untuk dimuat di koran Kompas? Waktu itu koran Kompas kan hebat toh Pak, nasional kan. Nah dari situlah TV-TV ngebaca mungkin. Di situ baru aku dapat telepon dari TV. Nah, yang telepon pertama yaitu aku berangkat di Antv waktu itu. Acara Seger bener kita ya. Iya kan? Iya, acara pertama. Nah, itu aku sering ngomong nih ke media bahwa Cagur itu artis senior yang di Jakarta yang benar-benar merangkul saya untuk awal-awal karir saya di Jakarta. Sampai saya pernah numpang 3 bulan di garasinya Kang Andi Bogel. 3 bulan aku numpang di garasi. Jadi sering kan aku main ke posko, dari bandara aja mampirnya ke posko. Iya, betul. Nah, Soimah nih, emang waktu itu kita kerja bareng langsung di Seger Bener, Antv, terus juga alhamdulillahnya acara itu juga lumayan sesuatu pada saat itu, terus dan ya udah dari situ akhirnya ketemu lagi di Trans TV di YKS. Itu yang makin bikin nama Soimah sebagai pesinden Indonesia jadi makin besar. Tapi lu akhirnya kalau gue tanya pasti lu pasti akan jawab nggak nyangka kan akan jadi sebesar sekarang Soimah. Nggak nyangka. Kadang-kadang tuh kalau aku pulang kampung tuh Pak, kalau di Jogja tuh saya nggak merasa artis atau apa loh. Kadang-kadang saya lupa bahwa saya tuh artis. Karena emang nggak kelihatan pada saat sampai. Kalau teman-teman yang follow Instagramnya Soimah, lihat Instastory, lihat feednya, bagaimana, ya gini lah. Simpelnya adalah Soimah begitu di Jakarta adalah seorang artis papan atas. Tapi kalau udah balik ke Jogja tuh seperti ya biasa. Ya mbak-mbak berkaos dan bercelana pendek aja gitu. Yang ngurus kebun, tapi ya kan. Asik tahu Pak. Iya. Asik jadi diri sendiri tuh asik. Emang nyaman. Dan lu nggak kebebanin dengan apapun itu kan. Iya, jadi darah babu keluar dengan sendirinya tuh asik gitu. Iya. Duh, maksud gua kalau bisa sih kayak gitu Soimah. Ya karena kalau nggak tahu ya, pokoknya kalau di Jakarta terlalu lama stres Pak. Lu kan udah dicap sebagai artis sombong. Iya. Artis kaya. Walaupun awal-awal karir sempet curhat. Begitu udah mulai masuk ke TV, Lebaran pulang kampung. Nukarin duit dong. Aduh. Karena duitnya belum seberapa, nukarinnya 2.000-an doang. Iya benar. Iya kan? Stres. Jadi kalau yang namanya orang kampung masuk TV awal tuh orang kampung tuh ngiranya kaya, kan setan ya. Mereka tuh nggak tahu prosesnya apa, terus nanti pembayarannya gimana, bayarannya berapa. Mereka tuh nggak tahu. Jadi pokoknya kalau udah masuk TV kaya aja. Nah beban kan mau Lebaran, Pak ini bayaran belum turun, ini beban banyak keluarga, pasti ngiranya duitku banyak gimana nih Pak, aku konsultasi sama anak bertiga ini kan. Udah akhirnya turun cuman berapa episode, ini kalau ditukerin 50-an ini nggak rata. Cepat habis. Ya akhirnya nukernya 2.000-an. Nuker-nuker yang di pinggir jalan itu. Ya bener, zaman-zaman mau Lebaran kan pasti ada tuh orang-orang di pinggir jalan kan. Ya nggak apa-apa lah, minimal kan semua orang merasakan rezeki lo gitu. Walaupun isinya 20.000 tapi kalau 2.000-an kan agak tebel gitu.
Iya, next sih ya gitu ya. Maksud gua 2.000-an kan kalau 20.000 kan tebel. Terus jangan dikasih begini Iya. gitu. Amplopin Diamplop. aja jadi kesannya kan tebel gitu. Begitu Jadi kalaupun marah-marah di rumah nggak apa-apa, ya aku nggak ada nggak dengar. masalah. Yang penting begitu udah diterima amplop masih ada kata alhamdulillah, pasti ngedoain semoga rezeki Iya. ini tambah sehat, bahagia. Pokoknya begitu sampai rumah baru wasu gitu. Yang penting kan udah nggak ketemu lagi, udah bodo Ya. amat. Yang penting bisa bagi amplop Bener. gitu. Tapi kan sekarang udah nggak lagi dong. Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah sekarang enggak lah. Luar biasa. Aku termasuk yang seneng loh, maksudnya alhamdulillahnya Soimah dari awal kita ketemu kenal terus sampai detik sekarang pun nggak, ya itu tadi maksudnya kayak nggak tergerus sama yang namanya aura perkotaan, aura selebritis gitu. Jadi ketika dia udah di rumah, sebenarnya nggak usah di Jogja ya. Lu kalau di Sama rumah pun di rumah sini pun juga sama. iya, di Jakarta di rumah ya udah gitu. Kayak sorry ya, mama biasa gitu. Nothing special gitu. Sebenarnya kalau ini dihapus emang mama. Soimah tuh cuma kebantu sama suaminya Koko. Karena menurut gua Koko tuh paling modis. Iya, jadi kayak anak hip hop ketemu tukang pecel gimana sih? Iya kan? Iya kan? Untungnya kan suami saya sampai sekarang masih khilaf, Pak. Untungnya kan itu. bener. Masih hilaf, Untungnya gitu. tapi ya itu maksud gua sih bersyukur dan semoga lu juga nggak berubah. Artinya ya lu bener-bener bisa ngebedain ketika pada saat bekerja sama pada saat menjadi diri lu sendiri gitu. Nah, Soimah, sekarang kita ngomongin apa namanya kisah cinta lu sama suamimu. Usia jauh lebih muda kan Koko Iya, kalau nggak salah? Setahun. Dia tuh berarti adik kelas. Adik kelas. Koiso. Hah? Koiso. Kan di SMKI kan, Iya. dia jurusan tari, Tari. aku jurusan karawitan. Jadi ruangannya tuh lorong gitu loh. Sini jajar. Ada adik kelas ganteng nih. Kalau Langsung. Tuh. Iya, iya. soalnya dia apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh suka bajul-bajul gitu. Bajul-bajul tuh Bajul apa tuh sih? apa ya? Kayak Flirting, kayak flirting, ya, kayak dari goda-godain. pandangannya, tapi nggak godain frontal gitu Enggak, iya, yang iya. godain tipis-tipis, Caper. ya, Ah, gitu. oke. Aku lewat, dia suka ngadang, kayak gitu-gitulah. Oke. Kayak ngasih harapan gitu Iya. loh. Udah akhirnya kebetulan temennya dia juga teman-temanku. Dia tuh yang aku suka dari dia tuh dulu adalah dia tuh serawong bergaulnya tuh nggak pilih-pilih. Oke. Sedangkan waktu itu tuh kalau orang seni, orang sekolah seni tuh naik motor yang keren tuh jarang banget, Pak. Iya. Kebanyakan orang miskin, Iya. motornya tek-tek. Iya, Nah, dia iya. tuh keren, Pak. Motornya udah model baru-baru gitu Oke. loh. Orang sugi. Ya, Orang alhamdulillah kaya. ibaratnya gitulah. Ah, oke. Ada terus kadang suka bawa bis, terus dengar kabar punya penggilingan beras. Wah, iki kan aku gitu ya. Oh, ini target. Iki target. Iki target. Anjrit. Ya biasa ketemu ikan, ketemu motor bagus. Kaget. Iya. Malah nyari yang ibaratnya kan kita nyari orang kaya kalau mukanya jelek kan banyak ya, Pak ya. Banyak. Nah, ini kan suami Kok aku lu ngomong cakep. banyaknya ke gua sih? Banyak gitu. Oke, ini ganteng kaya. Oke. Nah, dan dia tuh nggak pernah sombong sama temen-temennya yang ibaratnya yang rata-rata Di yang bawah biasa dia, tuh misalkan. dia bergaulnya tuh pokoknya Oke. inilah nggak beda-bedain lah. Itu yang utama yang aku seneng. Terus suka traktir temen-temennya kayak gitu. Dah habis itu mulai deket. Siapa yang mulai deketin? Lu atau dia? Ya otomatis aja berdua, pokoknya otomatis deket aja karena sering ketemu, Oke. kan. Tapi ternyata dia tuh udah punya pacar sebenarnya di SMA lain, Oh. tapi aku nggak tahu. Oke. Nah giliran udah deket, terus aku tahu dia udah punya pacar, aku ajak ngobrol. Udah punya pacar lu ternyata gitu. Yaudah sekarang lu pilih, aku apa dia? Loh, kan nggak salah. Nggak salah. Kan nggak salah. Masih pacaran, masih SMK juga. Dia ngasih harapan sama saya. Iya, salah dia juga. Salah dia Kenapa? juga udah punya pacar, Iya, ya kan? iya. Aku tanya,
Ya wes berarti pilih siapa? Aku apa dia? Terus akhirnya dia pilih saya, Pak. Dia pilih saya. Terus wes akhirnya berjalan lah. Diputusin berarti pacarnya? Diputusin. Tolol lu kok. Anjrit. Gila, dia pasti pacaran udah lama dong sama ceweknya yang di SMA lain itu atau enggak? Lama tuh, enggak tahu tuh. Kok lu bisa membuat Koko akhirnya memilih lu? Ya waktu itu kan kecantikanku ya cantik, Jak. Aku masa mudanya cantik, Pak. Lah, sirip ikan masih nempel? Enggak, udah di Jogja. Udah di Jogja. Oke. Udah kena air tawar. Oke, udah kena air tawar. Oke. Udah Kak. Lu termasuk maksudnya pada saat itu, masa itu di sekolah lu tuh lu termasuk yang cantik lah. Iya, Pak. Iya. Sabar, santai. Apalagi jurusan gue nggak terima. Iya. Kadang-kadang ya kebanyakan jurusan karawitan cewek-ceweknya tuh biasa-biasa. Nah di situ pasti aku tanya aja sama dia. Paling aku paling nongol gitu. Ya maksud gue selain cantik, kenapa Koko mau memutuskan? Ya tanya sama dia. Ya sabar. Ya kan dia pasti ngomong. Orangnya panggil no. Nggak usah. Ya Kenapa? tanya sama dia. Ya menurut lo kenapa dia memilih lo? Nggak tahu, aku nggak tahu. Nggak tahu. Yang pertama pasti aku cantik lah. Iya, selain itu. Ya nggak tahu, Pak. Cantik mulu yang dibahas. Ya oke, akhirnya jadian lah. Jadian. Terus sampai kuliah. Walaupun di tengah perjalanan putus nyambung. Jadi masa mudanya tuh dia nakal juga, Pak, sering selingkuh. Tapi aku tuh kan susah jatuh cinta ya. Aku tuh kalau udah nggak tahu kenapa kalau udah satu tuh satu. Sampai aku tuh pernah bayar. Jadi waktu itu dia balikan sama yang pacarnya yang diputus tadi. Pernah gitu juga. Sampai aku pernah bayar orang. Jadi ada temen ganteng gitulah, tak bayar, Pak. Buat manas-manasin dia. Jadi karena aku mau bales pacaran tuh nggak bisa gitu loh. Jadi aku bayar. Pokoknya aku kong kali kong lah sama temen-temen. Pokoknya ini ya, per ini 200.000 kan aku nyanyi kan dapat bayaran. Jadi aku bayar mereka gampang. Kadang-kadang aku ajak muter kampus, kadang-kadang apa gitu. Aku bayar 200.000 biar dia panas. Panas gak dia? Panas dia balik lagi, Pak, minta balikan kayak gitu-gitu. Nah itu udah berulang kali. Nangis akhirnya, gak Koko pas minta balikan sama nangis juga dulu. Wow, cupu. Nggak, mungkin setelah dipikir-pikir enakan aku kali ya, gitu loh. Enakan aku. Apanya? Gitu ngobrolnya. Iya kan dia temen ngobrol. ngobrol. Sharing gitu. Bener. Akhirnya pacaran lama sampai kuliah. Jadi sampai udah bosen lah ibaratnya pacaran tuh udahlah, kita kan udah saling tahu putus nyambung kayaknya emang nggak bisa, emang harus jadi satu gitu. Ya wes akhirnya di situ menikah. Keputusan itu memang atas dasar lo yang meminta Koko untuk seriusin hubungan ke jenjang pernikahan atau dari Kokonya yang ya udah ini saatnya kita dua-duanya lah. Kalau misalnya aku dianya nggak mau ya nggak bisa kawin. Ya bukan kan dua-duanya kan emang udah ngerasa cocok kan. Tapi kan biasanya kan keputusan untuk ayo kita menikah bisa dari ceweknya meminta cowoknya atau cowoknya kayaknya gue capek pacaran nih, gue pengen ke ya kayaknya aku dulu deh karena kalau suamiku kan modelnya kan nggak banyak ngomong kan. Kayaknya aku dulu dan dia ya oke. Dan waktu itu kan aku udah laris juga nyanyinya, terus kuliah tuh udah kayak males-malesan gitu, Pak, karena udah ngerti duit kali ya. Jadi ya dia nggak selesai, aku ya nggak selesai, akhirnya kita nikah. Nih sorry nih, tadi kan lu bilang Koko mungkin sempet ya balik ke mantan, terus pacaran sama orang lain segala macam, terus selalu balik ke lu. Dukunnya di mana? Ya karena kan kalau kita melihat kan ya balik lagi ya, gue bilang balik lagi. Kalau secara ya memang secara penampilan kan Koko bisa dibilang ganteng gitu kan. Sampean kan kayak mama nih gitu. Jangan dilihat sekarang, Pak. Dulu aku cakep dulu. Kalau misalnya aku mau dapetin yang lebih ganteng, lebih kaya, juga gampang. Ini masalah hati, Pak. Keren. Seorang Soeiman.
Seorang Soimah. Jangan dilihat mak-maknya sekarang. Iya, bener-bener. Dulu tuh kayak artis-artis Korea, gitulah keren lah pokoknya aku tuh. Apa memori yang lu paling inget selama proses kalian menuju sebuah kesuksesan? Yang tadi lu bilang, dia kan jadi satu-satunya orang yang menemani lu. Kalau aku yang utama gini, orang kan nggak pernah tahu siapa suamiku kan dulu-dulunya. Jadi sering ada image bahwa wong lanang kok melu wong wedok, kenapa dia nggak kerja, kok malah buntuti istrinya yang kerja. Yeah. Itu sebenarnya sakit. Yeah. Saya mungkin dia juga sakit bahwa mereka nggak tahu kalau suamiku itu sampai merelakan meninggalkan pekerjaannya untuk ikut aku karena itu permintaanku gitu loh. Mau berangkat ke Jakarta kan keputusan yang nggak gampang, anak masih kecil-kecil. Iya kan, kalau ditinggal orang tua kedua-duanya kan berat, ya kan? Berarti pada saat lu memutuskan pergi ke Jakarta, Koko tuh posisinya sudah ada pekerjaan. Iya kan, dia ada transportasi, Ya, ada tenda apa segala macam yang bisa dia handle di sana. Sambil bisa nungguin anaknya. Kalau saya pun berangkat ke Jakarta, saya berembuk sama keluarga, sama orang tuanya juga, sama nenek-neneknya anak. Gimana nih berangkat enggak? Saya bilang saya mau berangkat kalau didampingi sama Mas Koko. Gitu. Kalau enggak, aku enggak mau ada curiga-curiga. Di dunia kayak gitu kan Pak, pasti godaan apa segala macam. Ya akhirnya orang tuanya Mas Koko menyetujui, ya wes kamu ikut, anak-anakmu tak jaga. Itu keputusan yang menurutku sih tidak gampang. Walaupun akhirnya yang di Jakarta ya ada istilah-istilah gitu. Pernah beberapa kali kalau aku di roasting gitu yang ya suaminya numpang ini sama istrinya. Itu sebenarnya ya tapi lah ya itu acara lawak ya wes lah ya gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Jadi nggak semua laki-laki yang dampingi istrinya tuh pengangguran. Tapi saya punya cara untuk menghargai. Yang penting antara aku sama dia tahu. Jadi orang mau ngomong apa sudah nggak peduli. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke, setuju ya? Pada saat kemarin gua ke Jogja, sempat ketemu sama Aksa. Udah gede banget. Dulu ya gua tahu mereka masih kecil. Sekarang mereka udah gede dan udah punya pemikiran sendiri. Lu cerita gitu. Aksa udah punya pemikiran untuk berbisnis sendiri. Begitu. Kalau Diksa masih sekolah? Diksa masih sekolah. Sebenarnya kemauan itu ada, cuman kan masih kelas 2 SMA udah fokus sekolahnya dulu. Ya. Kalau Aksa tuh udah? Kalau Aksa udah lulus. Kuliah? Udah nggak mau kuliah. Nah masalahnya karena dia nggak mau kuliah, ya lu resikonya memang harus kerja. Udah itu udah nggak bisa dibantah, harus. Pada saat Aksa sudah lulus sekolah, terus dia memutuskan nggak mau kuliah, dia ngomong sama lo? Iya. Dan itu sempat rame sama bapaknya, sama kakeknya, semualah sama simbah-simbahnya itu semua ngerayu. Ayo toh kuliah toh, bla 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 segala macam sampai ibaratnya sampai aku ngerayunya tuh sampai ayolah Mas, wes lah buat formalitas aja wes. Sampai aku ngomong gitu loh. Tetep aja nggak mau, aku mau jadi pengusaha, aku mau kerja. Ya kalau anaknya nggak mau ya, piye yang ngelakuin anaknya. Kenapa menurut lu Aksa punya pemikiran sedewasa itu di usianya baru lulus sekolah terus tiba-tiba aku mau jadi pengusaha? Nggak tahu Pak, sampai aku kan bilang gini ke dia, kan bisa Mas kuliah nanti di sela-sela itu kamu sambil kerja kan bisa kalau memang kamu pengen kerja, kan bisa. Nggak mau, aku harus fokus. Ya udah fokus kuliah aja dulu. Nggak mau. Nggak mau. Oke, kalau lu lihat dia mirip lu atau Koko? Dari kemauannya terhadap sesuatu. Mungkin lebih banyak ke aku kali ya. Kayaknya. Keras gitu. Keras. Kayaknya lebih banyak ke aku. Kalau iya enggak. Dan akhirnya itu salah satu alasan lu di pendopo lu bikin tempat usaha buat dia. Iya. Karena dia minta mau kafe gitu, mau jualan apa. Itu pun juga nggak mau pakai namaku, tapi ini punya aku, bukan punya ibu ya. Jangan pakai nama ibu ya. Mau jualan apa itu terserah aku. Berarti menurut lu apakah Aksa terbebani dengan nama besar lu? Ya pasti ada.
Pasti ada, kan aku sering semenjak dia dewasa ini kan aku sering ngobrol kan sama dia. Dulu tuh pernah nggak Mas? Ya ada lah Bu, beban itu ada, tapi karena udah terbiasa dari kecil gitu sampai sekarang dia bisa menikmati itu. Jadi dia tidak mau, dia tuh pengen sukses, dia tuh pengen jadi pengusaha, tapi tidak mau ada embel-embel. Nggak mau dibawa bayang-bayang lo. Sampai ibaratnya aku sampai gini, udah kamu nyanyi aja Mas. Aku tuh suka kalau dia lihat dia nyanyi tuh aku suka. Body length-nya, gayanya tuh asik banget. Vokalnya nyanyi nge-rap asik banget Pak. Mas, kamu nyanyi pasti keren dan pasti apa ya banyak teman-teman yang mau buatin lagu apa segala macam. Aku di belakang panggung aja, pokoknya nyanyi aku buat seneng-seneng. Kayak gitulah, tapi tetap aku pengusaha. Kayak gitulah. Jadi sampai aku dorong-dorong nerusin lah ibaratnya di dunia seninya. Padahal saya tahu dari kecil tuh dia suka wayang, dia suka nari, dia suka semua. Tapi kenapa dia nggak mau nyebur, maksudnya bener-bener itu dia nggak mau. Jadi ya wes akhirnya ya apa yang dia mau aku support. Terus aku bilang, wes kayak nggak usah munafik. Anak-anak muda itu kan sekarang kan gengsinya kan gitu, nggak mau ada embel-embel orang tua, ini apa orang tua, nggak usah sok-sok ngono. Bagaimanapun tetap ada embel-embel orang tua, maksudnya lu nggak bisa di usia segini tuh terus lepas dari orang tua tuh nggak bisa. Iya, cuman maksudnya jangan pakai nama ibu jangan ikut campur sama bisnisku ini gitu ibaratnya. Ya wes lah, akhirnya pelan-pelan aku coba lah. Aku coba pelan-pelan dia bisa nggak gitu dari modal-modal yang kecil dulu. Nah, Aksa kan berarti udah jelas nih nggak mau mengikuti secara profesional ya. Dunia lo. Seni lah ibaratnya gitu. Nah, tinggal adiknya nih. Adiknya pun aku juga nggak mau maksa juga, terserah dia nanti mau arahnya mau kemana, selama itu positif. Nah, lu udah mulai bisa ngelihat Soima, artinya kan? Nggak juga Pak. Belum terlihat. Nggak juga. Padahal dia suka nyanyi, suka gitar, suka apa. Kalau adiknya tuh malah lebih ke olahraga, dia tuh suka banget sama olahraga. Ketika Aksa sama Diksa, dua kakak beradik ini tidak meneruskan legacy lu bagaimana? Ya gimana lagi? Ya sedih sebenarnya nggak ada yang nerusin gitu, cuman kan tapi ya nggak tahu ya. Aksa pernah bilang gini, pokoknya aku nggak mau Bu saat ini, nggak tahu ya nanti kapan, dia bilang gitu. Jadi ya nggak tahu, aku nggak mau menebak-nebak sih, nggak mau menebak-nebak, terus nggak mau berharap yang begitu tinggi, takutnya nanti aku terlalu berharap anakku yang harus ini kan nanti anaknya nggak nyaman, aku sendiri juga nggak nyaman. Jadi ya apa yang ada sekarang, apa yang dimantepin sekarang, jadi atau tidak, jalani aja dulu. Itu kan pilihan dia, jadi kalau ada resiko apapun, dia nggak menyalahin orang tuanya. Dan dia kan bisa belajar dari kegagalan yang menurut dia udah dewasa, nggak mau ngerepotin orang tua. Tuh lihat, biar bisa mikir kan. Di saat apa seorang Soima bisa bahagia banget? Aku bahagia terus sih Pak, maksudnya gini, kan semakin umur semakin bertambah nih kan, saya berusaha mengurangi beban-beban, mengurangi kesedihan-kesedihan, mengurangi rasa kurang. Nah akhirnya saya menemukan aku setiap hari ini sebenarnya bahagia. Karena kalau nggak bahagia tuh seakan-akan aku ini apa sih, sok-sokan sedih, kadang-kadang gitu. Walaupun kadang sedih beneran. Apa kamu, jadi kayak suka ngomong sama diri sendiri, apa kamu sok-sokan sedih, wong kamu ini udah bahagia kok, gila kamu. Kadang-kadang suka aku ngomong sendiri sama aku. Walaupun sebenarnya kadang sedih, tapi ada dua orang di sini. Ngapain kamu sok-sokan sedih, wong kamu ini bahagia kok sok-sokan sedih. Jangan acting lu, ibaratnya gitu. Jadi aku udah nggak mau ribet sama hidup ini udah. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, alhamdulillah, toh juga anakku udah gede-gede, yang satu udah bisa kerja juga. Jadi ya tinggal PR-nya ya menikmati aja. Toh kalau misalnya enggak ini ya udah di rumah banyak yang dikerjain juga gitu. Pokoknya apapun tak bikin seneng aja Pak. Karena saya sadar umur makin tua Pak. Mau ngapain? Nggak mau yang repot-repot mikir ono, simple oke enggak udah. Mau deal enggak gitu. Enggak deal acara balik kampung udah gitu. Enggak sampai maksa-maksain, ayo dong. Capek Pak.
maksudnya kita kan ya Pak Wendy kan tahu kita udah melewati yang sampai booming yang seperti apa, kita udah melewati lah. Nggak mungkin juga mau gitu terus sampai kapan kan? Betul. Paling enak kan begini aja kan. Dan maksudnya makanya gue bilang, gue ngeliat lu juga kan udah melewati fase yang di acara yang bener-bener nge-boom banget lah. Banyak orang tahu secara share rating tinggi dan segala macam. Fenomenal lah ya. Fenomenal. Kita pernah jadi bagian dari acara itu gitu. Ya bersyukurnya lagi, maksudnya artinya lu sendiri dan gue pun ya sama, mungkin pemikiran kita sama gitu. Yang penting sekarang fokus kita adalah bekerja, begitu kita dikasih kepercayaan kita bekerja, ada keluarga yang mendoakan kita yang terbaik, hasil dari jeripaya kita buat mereka dan segala macamnya gitu. Jadi nggak kemana-mana pemikiran kita. Iya, dan kadang-kadang gini Pak, kan kalau orang-orang ini kan kalau misalnya saya cerita apa gitu, misalnya lagi nggak punya duit, lagi nggak ada program, orang tuh nggak percaya kalau Soimah tuh nggak ada duit, gitu loh. Aku lagi tipis nih, lagi apa nih misalnya, orang tuh sampai nggak percayanya. Jadi saking image Soimah kaya raya, sultannya Jogja itu kan kayak mulut-mulut kayak sampean itu kan yang bikin gitu. Itu sampai nempel ke orang-orang, sampai aku ibaratnya nggak punya duit itu aja orang tuh nggak percaya. Artinya kan orang kan melihat saya ini kan bahagia, punya duit. Ya wes lah, akhirnya aku nikmati. Ya wes lah, orang memandang saya aja gitu, ya aku ya harus memandang diriku sendiri ya harus senang terus. Iya, nggak boleh komplain. Nggak karena boleh, kamu yang ngebentuk diri kamu sekarang. Iya. Aku mau bongkar ya. Dulu awal-awal karir ya kan, ya kayak gitulah, misalkan lebaran ngasih 2.000, begitu udah mulai mungkin honor makin naik, mulai sawer. Diundang, ya bener kan? Diundang acara apa? Weh sawer, duit segepok segala macem. Sampai sekarang itu ya image itu. Nah jadi ya kalau udah yang ngebangun image itu lu sendiri. Jadi ketika orang itu bukan membangun image-nya, bukan ke situ Pak, itu terjebak. terjebak gimana ya, pada akhirnya kan ya balik lagi ya nggak, sebenarnya nggak cuma lu Soimah, maksudnya pasti semua teman-teman di dunia entertain buat orang-orang sekelilingnya kan begitu. Mereka kan mereka nggak mau tahu, mereka taunya orang itu ada di TV, mau ibarat kata seminggu sekali, mau seminggu 2 kali, bahkan stripping pun kayak sepertinya disamaratakan bahwa pasti punya duit. Iya. Tapi nggak apa-apa sih itu, aku aminin, aku anggap sebagai itu doa lah. Ya, karena aku juga nggak mau mengumbar kesedihan yang gimana, nggak perlu, kalian nggak bantu juga, jadi percuma aku mengumbar kesedihan gitu loh. Jadi ya nggak sih, ya udah yang seneng-seneng aja. Bener, setuju gitu gue. aja. Setuju. Percuma aku ngomong sedih, nggak punya duit, kalian bisa bantu apa? Jadi ngebantu kagak ngata-ngatain. Iya kan? Mampu, syukurin pasti begitu ya. Jadi wes yang seneng-seneng aja yang dibagi. Lu mau ngucapin apa sama diri lu sendiri Soimah? Sama saya sendiri. Aduh, happy birthday to you. Wah, ini kan Soimah, perjalanan hidup lu nih, kalau dulu film ada namanya, film Jepang namanya Oshin. Oshin tuh dari anak kecil, dia ya sebenarnya sama gitu, maksudnya hidupnya sulit sampai menjadi orang sukses gitu. Jadi kan maksud gua bisa gua bilang juga perjalanan hidup gua dari kecil juga berat. Tapi denger cerita lu, anjrit lu jauh lebih berat. Kadang-kadang saya egois Pak. Kadang-kadang saya merasa tidak ada proses yang seberat aku, karena bagiku dari kecil, dari SD aku udah kerja gitu. Saya rasa saya egois gitu loh. Kayaknya belum pernah ada orang sekuat aku, seprosesnya seberat aku. Kadang-kadang suka gitu, tapi kayaknya iya deh. Nggak ada orang yang seperti aku tuh, masa prosesnya, masa kecilnya ya, seberat-beratnya. Jadi kalau satu kata buat aku ya? Enggak, bukan satu kata. Ya lu mau ngucapin apa? Terserah satu kata, satu kalimat, mau panjang nggak? Lu mau ngucapin apa sama diri lu yang sehebat ini dari kecil lu sampai sekarang? Ya terima kasih aja. Terima kasih sama diriku sendiri. Terima kasih dan minta maaf. Karena? Ya sebenarnya kan kalau untuk hidup itu kan terima kasih, tolong dan minta maaf kan.
Jadi ya sebenarnya itu aja sih, kecuali kita berterima kasih sama orang, meminta maaf sama orang, minta tolong sama orang, ya sama diri kita sendiri kan. Kita berterima kasih sama diri kita sendiri, minta tolong sama diri kita sendiri. Kadang kan berdoa, kadang Betul. kita minta sama badan kita minta sama organ tubuh kita minta sama pikiran kita. Yang bisa nenangin kadang-kadang orang tuh nggak bisa nenangin, yang bisa nenangin dia diri kita. Kadang ada yang ngomong juga musuh kita itu ya diri kita. Makanya kita perlu meminta maaf sama diri kita ya gitu. Sesimpel itu sebenarnya Pak. Jadi saya semakin kesini tuh semakin kayak belajar hidup ini apa sih sebenarnya, apa sih yang mau dicari gitu, apa sih endingnya kayak gitu-gitulah. Walaupun mungkin saya belum menemukan sepenuhnya itu belum, saya masih dalam tahap dalam tahap pencarian lah. Tapi minimal saya sudah bisa melewati banyak hal sampai di umur saya yang 43 ini yang insya Allah nanti akan umur panjang. Amin, tapi ya minimal saya sudah bisa melewati sampai titik ini, itu udah saya rasa saya harus berterima kasih sama diriku sendiri. Apalagi yang lo mau lakukan buat karir lo? Apa maksudnya? Ada mimpi apa lagi, Soimah? Enggak, aku udah nggak mau bermimpi yang tinggi-tinggi. Udah nggak mau bermimpi Udah lagi. begini Tapi aja. ya, tapi kalaupun dikasih mimpi, saya mau mimpi yang indah gitu. Jadi nggak mau yang berharap terlalu ini. Karena kalau kurang terus ya. Tapi kalau cukup enak ternyata gitu. Jadi Betul. kan saya pribadi kan nggak butuh kehidupan yang mewah yang gimana Pak. Bapak tahu sendiri di rumah saya cukup bertanam. Hitam juga nggak apa-apa. Makan sambal pecel lele juga nggak apa-apa. Betul. Terus mau ngapain gitu loh. Jadi semakin kesini saya semakin sadar. Alah mah ibaratnya kamu mau nyari apa? Hidupmu juga gitu-gitu doang. Kamu gimana cara membahagiakan dirimu sendiri gimana? Ya itu aja aku udah bahagia, tak pikir meneh. Ya wes lah. Gitu. Senikmat itu sebenarnya. Sampai ke titik ini tuh, maksudnya karena kan lu juga nggak sepenuhnya udah stay di Jogja, artinya Ya. lu masih ada perpaduan antara Jogja, Jakarta, Ya. Jakarta. Ya. Jadi ibu rumah tangga, jadi seorang Soimah sesungguhnya sama Soimah sebagai seorang public figure gitu. Iya. Tapi maksudnya bukan kok terus menyerah gitu, enggak. Iya, Maksudnya iya. selama masih ada, selama kita masih kuat, selama masih bisa, ya kenapa enggak? Iya. Gitu. Apa yang bisa kita kerjakan, entah itu di TV, entah pekerjaan Iya. yang lain, entah itu jualan yang lain atau apa, bisnis yang lain atau apa, selama kita bisa, selama kita kuat ya kita kerjain, udah sejalannya. Masalah sampai mana, sampai kapan ya jalani baik. Ada gak 3 hal yang orang lain nggak tahu dan lu nggak pernah ngomongin ke orang lain? Mungkin pada saat lu diundang talk show atau apapun itu. Saya kira hidup saya itu semua orang udah banyak yang tahu, Pak. Sombong. Iya kan? Nggak ada yang bikin saya malu dalam hidup saya. Piye? Saya di rumah kayak babu kayak apa, semua orang udah tahu. Asliku seperti apa, semua orang udah tahu. Jadi nggak ada yang tak tutup-tutupin. Karena terlalu menyembunyikan itu tuh kayaknya nggak asik, ya. beban gitu loh. Losin aja, masalah orang mau menerima mau enggak, lama-lama juga akan menerima kok. Iya benar. Gitu, jadi sejelek apapun kamu, kalau kamu bisa membawa diri, orang akan menerima daripada ditutup-tutupin, ntar kebongkar jadi aib. Betul. Lah, ya ini kan ibaratnya Soimah ini kayak apa ini, kalau orang menganggap aib, ya udah monggo, tapi bagiku kan ini aku. Jadi kayaknya nggak ada yang perlu tak Iya, sembunyiin gitu loh. Ya udah begini adanya. Iya kayak ke luar negeri aja deh. Gue pernah lihat ya Allah, gue nggak tahu itu lu kemana sih, Jepang apa kemana sih? Yang mana ini? Yang lu bawa kardus, bawa. Singapura. Iya Yang di sana bawa Allah. kresek, disunggi-sunggi itu kan. Singapura. Ya Allah kayak kuli panggul, gue bilang dalam hati gue. Pak, tahu nggak? Itu tuh keasikan tersendiri, Pak. Betul. Itu kebahagiaan. Maksudnya gini, kadang-kadang kita artis tuh harus jaga image yang dandanan yang Bener, gimana, yang bener. harus ini. Bener. Capek, Pak. Itu Bener. bukan saya. Iya, iya. Itu kan asik banget. Ya Iya. kan asik gitu Iya, loh. Jadi iya. kalau kita ada peran Iya. di TV ada peran gitu tuh, Iya. makanya aku seneng kalau jadi peran apa Iya, itu. iya. Makanya seneng tuh Mendalami. kayak ini gue. Iya. Iya. Karena gue nggak ngalamin itu juga waktu di Hong Kong sih. Di Hong Kong waktu gue juga bawa kardus, bawa belanjaan banyak segala macem. Terus bini gue videoin dan ketawa-ketawa gitu. Seneng deh kayaknya, rasanya seneng ya.
Seneng deh, bini gua yang seneng ya. Gua kayak kuli panggul Mandarin tau gak lo? Mana di Hong Kong pula gua bilang. Oke Mae, sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, gua sekali lagi makasih. To be honest, gua di awal gua ngomong dan gua nggak pernah ngomong sama lu, gua kangen sama lu. Gua nggak tahu alasannya kenapa kita jarang komunikasi. Gue sih pengen setelah dari sini kita bisa komunikasi lagi, bisa WA minimal, ketemuan lah minimal gitu. Walaupun gue tahu lu sibuk, gue juga lebih sibuk dari lu, tapi dia sok-sokan ketemuan lah, apalah, ketemuan lah. Kan aku jelas programnya malam tok. Dia pagi sampai pagi, kapan ketemuan? Iya, waktu itu berapa kali? Kira aku yang sombong, bapak yang sombong. Ngobrol sama orang sombong harus sombong. Gitu. Oke. Ya pokoknya itu doa gua, harapan gua. Gua terima kasih lu udah datang. Sebelum kita tutup obrolan kita, satu kata yang mau. Oh, yang tadi belum satu kata. Ini beda lagi. Kalau itu kan itu ungkapan lu buat diri lu sendiri. Gitu. Sekarang satu kata yang mewakili hidup lu apa? Habis ini jangan satu huruf ya. Enggak. Satu kata yang merepresentasikan hidup lu, mewakili hidup lu, perjalanan hidup lu apa? Kalau tadi kan itu lu ngucapin sesuatu ke diri lu. Dari dulu sampai sekarang yang mewakili hidup lu katanya apa? Spesial. Nih, ponakan, lihat, denger apa yang tadi diobrolin sama Mae. Hidup itu tentang jatuh dan bangun. Lu jatuh sekali, lu bangun. Lu jatuh 2 kali, lu bangun. Jatuh 3 kali? Nah, pakai mata lu goblok. Ayo.